Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Gangguan ini ada yang berupa disabilitas psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. Ada juga yang berupa disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autis, hiperaktif, atau attention deficit hyperactive disorder. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka. Pagi, Pak. Ibu nggak apa-apa? Hmm, Bisa saya bantu? iya, tapi terlalu banyak orang banget ya. Saya mau periksa gigi, Pak. Baik. Saya takut terlalu banyak orang, Pak. Baik Bu, buat tenang dulu sini ya. Iya. Saya coba anterin dulu ya. Mm-mm. Bu, kita boleh sedikit meja sini. Oh, iya, Pak. Boleh. Ini, Pak. Dengan Ibu Rena ya? Iya. Ibu tunggu dulu di sini Bu ya. Jangan masuk dulu ya. Iya. Saya coba daftarin dulu ya. Iya, Sebentar, Bu, ya. Pak. Iya. Disabilitas mental termasuk ke dalam kategori disabilitas tidak terlihat atau invisible disability. Penyandang disabilitas mental tidak mudah dikenali dan biasanya orang yang paham dengan kondisinya adalah orang terdekatnya atau bila yang bersangkutan memberitahukannya. Pada saat stabil, biasanya tidak ada masalah yang signifikan dalam berkegiatan sehari-hari. Tidak ada bedanya dengan orang non-disabilitas mental. Perbedaan bisa terlihat saat tampak gejala-gejala relapse atau kumat atau saat mengalami distress. Bila terlihat gejala kumat, kambuh, maka kita harus empati membantu mereka. Ibu, ini Iya, saya Pak. sudah daftarin ke poli gigi ya Bu ya. Iya. Nah, ini KTP sama KTP-nya saya kembalikan. Iya. Ya. Ini Iya. Bu, kalau ini dipakai ya, mohon maaf ya Bu ya. Mm-mm. Nah, ini Bu ya. Makasih, Pak. Empati dan kejelian melihat gejala adalah salah satu kunci mengenali seseorang yang mengalami relapse atau kambuh atau kumat gangguan mentalnya. Ada beberapa gejala yang mungkin terlihat seperti panik, kecemasan, emosi naik turun, halusinasi, sulit konsentrasi, mengantuk, mudah tersinggung, mudah lelah, impulsif, dan lain sebagainya. Gejala tersebut memang bisa terjadi pada siapa saja, tapi pada penyandang disabilitas mental, biasanya gejala-gejala tersebut bisa muncul pada situasi yang biasanya tidak menyebabkan masalah pada orang lain. Di sini kita harus memahami gejala-gejala yang menunjukkan kambuh, identifikasi kemungkinan penyebabnya, jauhkan penyandang disabilitas mental dari situasi yang memicu kekambuhan. Ibu, Pak, Ibu. Ibu terlihat cemas. Kenapa, Bu? Takut ke dokter gigi? Sebenarnya ini, Dok, saya takut kerumunan dan tiba-tiba saya merasakan tremor dan kayak nggak enak aja gitu. Jadi nggak enak, perasaan saya campur aduk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Mungkin apa ya? Ada keluarga yang bisa dihubungi? Nggak ada. Kalau begitu, Ibu coba tenangkan diri dulu. Nanti berobat giginya setelah Ibu tenang, mau? Ya boleh, Dok. Mari ikut saya, Bu, ke ruangan sebelah sini.
Ada 3 prinsip kita memberikan pertolongan pertama saat penyandang disabilitas mental menunjukkan gejala kambuh atau relapse. Yang pertama adalah look, lihat. Di sini kita harus sensitif Silakan mengamati duduk kondisi dulu, Bu. sekitar, mencari kemungkinan pemicu kekambuhan Ibu, tersebut. tenangin diri dulu. Kemudian Buang kita perkirakan Oke, kondisi Ibu, bahaya boleh yang tunggu mungkin dulu di terjadi. sini sambil menenangkan Selain diri itu, terlebih dahulu. penuhi kebutuhan mendesak Saya yang izin bersangkutan. dulu, saya ambil Di dulu antaranya, buat Ibu ya. menjauhkan dari pemicu kambuh. Yang kedua, listen, dengarkan. Kita harus mendengarkan tanpa menghakimi. Dalam kondisi kambuh, biasanya mereka perlu didengarkan jika mereka ingin bercerita. Beri dukungan positif dan tidak memaksa bercerita jika mereka tidak mau bercerita. Hindari menasehati. Kadang mereka hanya ingin didengar, kadang mereka hanya ingin didiamkan. Ketiga, link, hubungkan. Ibu, ini ada air Jika minumnya, mereka terlihat boleh membutuhkannya, diminum dulu. tawarkan dan bantu Boleh untuk diminum mendapatkan dulu. pertolongan lebih lanjut. Hanya membantu sesuai permintaan dan kebutuhan mereka. Kita tidak boleh memaksakan bantuan. Mana Ibu, udah lebih tenang? Ya, Ibu untuk sementara istirahat dulu di sini. Tenangkan diri dulu. Nanti kalau Ibu sudah merasa tenang, boleh Ibu langsung lagi ke ruang poligigi untuk melanjutkan pemeriksaan gigi. Ya? Iya dok, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Puskesmas yang ramah disabilitas mental adalah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang sensitif dan responsif, yang bisa menyadari ketika ada pasien yang mengalami relapse atau kumat saat datang ke puskesmas. Dan mereka juga bisa mengidentifikasi kondisi pemicunya. Selain itu, puskesmas ramah disabilitas mental sudah seharusnya memiliki ruang tenang. Jika tidak ada, bisa gunakan ruangan apapun di puskesmas asal sunyi, tenang, rileks, aman, dan nyaman, serta bebas dari benda berbahaya yang bisa digunakan untuk melukai atau menyakiti diri. Dan terakhir, pastikan selalu ketersediaan obat-obat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas mental setiap saat. Gimana Pak bisa periksa sekarang? Oh iya Ibu, Ibu udah siap periksa gigi sekarang? Udah, Udah lebih tenang? ya. Nah, tentu saja Ibu, di dalam dokter masih menunggu ya. Silakan masuk Ibu. Oke, silakan duduk. Halo dok. Iya, terima kasih. Sakit dok, ini bolong sih, jadi pusing gitu jadinya. Namanya Lina. Ini sakit dari kemarin dok, ada bolong di atas dan jadi sampai pusing banget gitu, sakit banget. Itu udah berapa hari sakitnya? Udah 2 hari. 2 hari ya, sudah minum obat apa? Paling penahan sakit aja. Apa ya? Yang kataplam ya. Ini udah berkurang sakitnya atau tetap? Masih datang lagi sih. Masih datang lagi. Pakai sebelumnya katanya giginya pernah ditambah atau belum? Pernah, tapi hilang. Oh, tambahannya udah lepas. Udah lepas. Oke, kita mau periksa dulu ya giginya ya. Salah satu cara menangani disabilitas mental adalah dengan tidak menempatkan mereka pada kondisi yang rentan menimbulkan stres atau tertekan. Ini adalah salah satu fungsi penting keberadaan ruang tenang di puskesmas. Dalam pemberian layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas mental di puskesmas, kita harus selalu memperhatikan kondisi pasien, terutama jika ada perubahan tingkah laku, perubahan ekspresi, dan lain sebagainya. Jika melihat ada perubahan kondisi pasien, kita harus sensitif untuk melihat ada hal-hal yang mungkin membuat pasien tidak nyaman.
Selain itu, kita dituntut kesabaran dan pikiran yang terbuka untuk memahami kondisi penyandang disabilitas mental. Puskesmas harus bersedia menyediakan jam kunjungan dan waktu layanan yang lebih fleksibel bagi penyandang disabilitas mental. Selamat siang Bu. Selamat siang. Sudah selesai Bu di periksa giginya? Iya, udah Pak. Maaf Bu ya kalungnya Bu ya. Iya, terima kasih ya Pak ya. Iya, Bu, ya. Sudah Hati-hati membantu. Siap Bu. Ada di jalan Bu ya. Selesai Ya. Bu ya. Terima kasih ya Pak. Hampir tidak ada perbedaan antara non-disabilitas dengan disabilitas mental saat tidak ada gejala kambuh atau tidak ada pemicu kekambuhan. Sehingga perlakukan mereka sebagaimana orang non-disabilitas pada umumnya diperlakukan. Perlakukan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan. Perhatikan kehormatannya, perhatikan privasinya. Penyandang disabilitas mental juga memiliki harkat, martabat, dan pilihan. Panduan ini dipersembahkan oleh